Shalom. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita meminta pertolongan daripada Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan yang Kau masih berikan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini Tuhan, di mana Engkau sudah menjaga kami dari sepanjang malam hingga pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi itu semua karena berkat dan kasih setia daripada Tuhan sendiri Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami renungkan dan baca pada pagi hari ini Tuhan dapat kami pahami sesuai dengan seluruh jalan kehendak-Mu ya Tuhan. Hamba yang akan berkata-kata ya Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, sehingga hamba boleh berkata-kata sesuai dengan seluruh jalan kehendak-Mu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pertama-tama saya ucapkan bagi kita semua Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan ini kita akan membaca yang telah saya pilih dari Mazmur 126 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur 126 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan firman Tuhan ini di atas satu perikop, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian siaran. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah memulihkan perkara besar kepada orang-orang lain. Tuhan melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin atas kebenaran firman Tuhan. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Firman Tuhan ini saya akan memberikan satu perikop atau tema, yaitu tetaplah bersabar bahwa Tuhan yang akan memulihkan umatnya. Tetaplah bersabar bahwa Tuhan akan memulihkan umatnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap orang hampir luput dari suatu masalah atau suatu persoalan hidup yang dalam setiap kehidupannya, tetapi kita menyadari bahwa masalah itu tidak pernah luput dari setiap orang. Berbicara tentang pergumulan, setiap orang pasti mengakui bahwa banyak sekali masalah dalam hidup saya, banyak sekali pergumulan dalam hidup saya, tetapi kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-Nya, baik dalam pergumulan hidup atau masalah-masalah di luar. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini, ada sebuah kisah berakhirnya kesengsaraan yang dialami oleh bangsa Israel ketika dibuang di negeri asing. Mereka pada saat itu pasti banyak sekali masalahnya, tetapi di saat itu juga mereka berkata bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dalam setiap pergumulan manusia, tetapi kita yakin bahwa Tuhan itu
ada terus dalam kehidupan kita, tidak pernah meninggalkan kita, baik dalam susah ataupun duka. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam pembacaan kita pada saat ini, yang kita akan membaca di ayat yang keempat, yaitu pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ayat keempat ini menjelaskan bahwa ketika mereka berjalan pulang hingga sampai di tanah perjanjian itu, mereka sekarang berjumpa dengan kesengsaraan yang lain lagi. Perjalanan pulang ke Israel dan Babel waktu itu sungguh tidak mudah, dan sesampainya di rumah, kondisi rumah mereka sudah hancur dan berantakan. Pada saat itu mereka tidak mengetahui apa yang akan terjadi, dan setiap masalah kita tidak ketahui kapan datangnya, kapan berakhirnya. Tetapi kita tetap berserah kepada Tuhan. Kita tetap meminta pertolongan kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, tidak pernah meninggalkan anak-anaknya dalam sebuah pergumulan, masalah, atau berbagai. Tetapi kita yakin bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Di ayat yang ke-6 sudah jelas bahwa di ayat yang ke-5 dan ke-6 sudah jelas bahwa orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan mulai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ayat 5 dan 6 ini menjelaskan bahwa kunci bagi kita untuk terus menikmati sebuah kesengsaraan yang kita hadapi hari ini, kata orang, tidak pernah luput dari hidup kita, tidak pernah hilang dalam kehidupan kita, bahwa di balik semua itu penderitaan kita hari ini pasti ada hikmatnya, atau kesedihan kita saat ini yang sangat mendalam, tetapi akan mendatangkan berkat-berkat dan berupa pembaharuan. Firman Tuhan ini, saya akan memberikan 4 prinsip yang dapat kita gambarkan dari tema kita pada saat ini. Yang pertama, memiliki impian dan pengharapan. Memiliki impian dan pengharapan, mungkin sudah kita tahu bahwa pengharapan itu dalam hidup kita sangat berarti. Berbicara tentang pengharapan itu seperti yang dialami oleh bangsa Israel tentang kesengsaraan. Setiap musuh dan lawanan dari keputusan Allah, setiap orang memiliki impian dan harapan dalam hidupnya. Karena itu membuat dia mampu bertahan dan berjalan terus di tengah-tengah kesulitan. Firman Tuhan ini menjelaskan bahwa ketika kita menghadapi sebuah pergumulan atau kesengsaraan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Impian dan harapan mulai dari pikiran, baik yang melalui pikiran atau pikiran yang dapat kita lakukan dalam setiap langkah kehidupan kita. Tetapi kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu memberikan kita kekuatan, kesehatan, sehingga pada saat ini kita masih ada di tempat ini. Itu semua karena Tuhan. Di pembacaan kita pada saat ini menjelaskan bahwa suatu keyakinan dalam hati kita itu sangat kuat bahwa Tuhan sanggup dan bisa menolong kita untuk mewujudkan impian dan harapan kita ke depannya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus taat kepada Tuhan, harus melakukan perintah-perintah Tuhan dan sesuai dengan janjinya. Harus kita lakukan dengan hati yang tulus, sehingga Tuhan tetap memberikan kita berkat yang melimpah.
Tuhan itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Sangat kita syukuri bahwa tanpa Tuhan hidup kita hanya sia-sia, karena Tuhan itu rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Prinsip yang kedua yaitu bersukacita. Bagaimana kita dapat menghadapi penderitaan dengan menjaga sukacita. Sudah jelas di sini di ayat yang ke-5 yaitu orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Bersukacita itu sangat kita syukuri, sangat kita kagumi dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, baik dalam susah ataupun duka. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kita bertanya, bagaimana sukacita sementara saya sedang menderita? Bersukacita adalah pilihan kita, tidak pernah dipengaruhi oleh situasi dan keadaan kita. Kesedihan boleh saja mewarnai perjalanan iman, tetapi pastikan dalam keadaan yang berat, sekalipun kita tidak kehilangan pengharapan dan keyakinan, tetapi Tuhan itu pasti menolong kita. Firman Tuhan ini saya akan memberikan prinsip yang ketiga, yaitu menabur kebaikan. Menabur kebaikan. Ayat yang ke-6 sudah jelas bahwa orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sudah jelas di sini bahwa setiap apa yang kita tabur pasti kita tuai dengan bersorak-sorai. Menabur kebaikan. Ada hukum bersifat universal, yaitu hukum tabur, yaitu tabur tuai. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Dengan perkataan ini, apa yang kita harapkan untuk kita tuai, maka kita harus menaburnya terlebih dahulu. Seorang petani mengharapkan dirinya akan menuai buah mangga, maka dia terlebih dahulu menanam biji mangga. Hal juga berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa setiap apa yang kita tabur itu tidak pernah luput dari suatu apa yang kita rencanakan, karena apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Di ayat yang ke-6 ini jelas sekali bahwa apa yang kita tabur itu akan kita tuai dengan sorak-sorai. Jadi jangan pernah kita luput dari suatu masalah, jangan pernah kita menyerah bahwa saya ini tidak bisa melewati masalah ini, saya tidak bisa, saya tidak sanggup lagi. Tetapi di balik semua itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya dalam sebuah pergumulan. Prinsip yang keempat yaitu tetaplah bersabar. Tetaplah bersabar. Ayat yang ketiga dijelaskan bahwa Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Di dalam kehidupan kita mungkin banyak suatu masalah atau pergumulan hidup kita, tetapi kita tahu bahwa Tuhan akan membukakan jalan. Tetaplah bersabar. Bersabar bukan dalam saja hal yang pasif, tetapi bersabar di sini adalah tetap berpengharapan kepada Allah. Tetap setia melakukan kehendak Allah, tekun dalam doa, dan jangan mudah putus asa. Jadi kita tetap menabur apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita harus menabur dan suatu saat kita akan tuai dengan bersorak-sorai.
firman ini saya akan memberikan kesimpulan, yaitu kita diajarkan bahwa untuk mendapat berkat Tuhan tidak cukup hanya doa dan pengharapan, malah harus disertai dengan kerja keras. Bahkan kadang kita harus menangis dan bersukacita, bersusah payah untuk memperoleh berkat Allah tersebut. Untuk itu perlu kita pahami, tidak selamanya berkat Tuhan itu dapat kita peroleh dengan gratis. Perlu kita bayar dengan duit, yaitu doa, usaha, dan iman dan taat. Maka kita akan memenuhi berkat-berkat Tuhan dengan penuh sukacita dan bersorak-sorai. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami telah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman yang kami baca dan renungkan pada saat ini Tuhan dapat kami tanamkan dan dapat kami praktikkan dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kelanjutan kehidupan kami pada siang hari ini Tuhan, kami tetap tertaruhkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih.